Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki, ia pun juga berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Malam hari ini sudah ada saudara-saudari kita yang berpakaian putih untuk siap menjadi prodiakon. Lalu mereka nanti akan mengganti dari pakaian putih menjadi jubah putih. Bapak-bapak sudah siap memakai jubah putih? Siap ya, kayak TNI siap gitu. Jadi mereka ini sudah dibekali selama beberapa bulan untuk menjadi prodiakon. Dan tentu tugas menjadi prodiakon yang sehari-hari kita lihat dalam liturgi adalah sesuatu yang bukan begitu saja gampang dan mudah, tetapi adalah kesiapan hati. Tadi saya diminta, "Romo jangan lupa untuk memerciki jubah yang akan dipakai." Saya tanya lagi, "Orangnya diperciki enggak?" "Ya iya Romo." Saya bertanya lagi, "Yang penting mana? Orangnya atau jubahnya yang diperciki?" Bapak-bapak, orangnya atau jubahnya yang mau diperciki yang penting? Orangnya, jubahnya nggak usah. Jubahnya juga katanya, kurang afdol. Saudara-saudari, ini Bapak prodiakon, di tengah-tengah ada ibu-ibu prodiakon juga. Mereka juga pada prodiakon yang periode ini bertugas juga mencalonkan untuk membagi komuni dan bertugas dalam lingkungan. Juga nanti bisa disusul oleh oma-oma ya, oleh ibu-ibu yang lain untuk periode ke depan. Saudara-saudari, jubah putih, pakaian putih itu menjadi suatu simbol kesucian dari hati dan juga pikiran. Dan hari ini Pak Prodiakon mempersiapkan hati, pikirannya untuk siap melayani dengan kebersihan dirinya sendiri, bukan saja dengan bajunya tapi kebersihannya. Mereka ini saudara-saudari, tanpa mau sombong, mereka ini sudah mengaku dosa berkali-kali ini. Jadi mereka semua sudah putih semua ini kayaknya ya. Nggak tahu kalau nanti rebutan baju jadi hitam lagi jadinya jubah. Nah saudara-saudari, hari ini renungan kita adalah mengenai soal kesucian juga yang dimulai dari sebuah perkawinan. Tentu hal ini bukan saja mengenai soal perkawinannya, tetapi mengenai pribadi dalam kesucian itu, dalam menjaga bagaimana hati dan pikiran itu menjadi tetap bersih.
Saudara-saudari, mulai pertanyaan yang kita buat adalah, kalau Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang baik, kenapa lalu kemudian ada sebuah dosa? Kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu, menjadi suami istri, menjadi satu daging untuk kebahagiaan, kenapa orang-orang Farisi ini mengajukan pertanyaan, bolehkah kami menceraikan istri? Atau muncul kata perceraian itu? Kenapa ada kata kebahagiaan, lalu kemudian ada kata yang buruk, ada kata kehancuran, ada kehidupan, ada dosa, ada pernikahan, kenapa harus ada perceraian? Saudara-saudari, tentu apa yang kita pikirkan, kenapa Allah menciptakan dua-duanya? Atau mungkin kenapa Allah memberikan ini tapi memberikan itu juga? Tentu pikiran ini salah. Mari kita luruskan dulu pikiran ini. Allah tidak memberikan keduanya. Allah tetap memberikan yang terbaik, dan yang tentu saja yang memberikan kepada kita sukacita dan kebahagiaan. Allah memberikan kepada kita kehidupan, bukan kepada kematian dan dosa. Allah memberikan kita kebahagiaan sukacita, bukan kehancuran atau perceraian itu. Lalu pertanyaannya, kenapa ada dosa? Lalu kenapa juga ada perceraian itu? Sampai diajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Saudara-saudari, awal mula kisah ini adalah dimulai dari yang namanya orang-orang Farisi itu dalam tradisi orang-orang Israel, yang tentu saja satu dengan lain hal berbeda dengan tradisi kita. Karena di sini laki-laki menjadi yang utama. Laki-laki memiliki suatu derajat dan kasta yang paling tinggi. Dan bahkan juga kata-kata Yesus pada bagian akhir ketika seorang istri menceraikan suaminya, itu mengagetkan mereka semua. Tidak pernah ada tradisi mereka seperti itu. Tradisi mereka waktu itu, karena Musa itu laki-laki yang boleh, tetap tidak boleh perempuan. Dan dua-duanya memang tidak boleh, kata Yesus. Kenapa demikian? Ada pertanyaan itu. Kita mulai dari kata yang disebut dengan ketegaran hatimulah. Karena ketegaran hatimulah Musa memberikan surat itu. Ini dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya mau disebutkan kata-kata yang mungkin kalau ditulis dalam Injil terlalu kasar. Kepala batu. Ya, maksudnya itu kepala batu. Kekerasan hatimulah, dalam arti teksnya itu kepala batu. Itu dalam bahasa Indonesia yang bisa kita pahami. Apa itu kepala batu? Kepala batu itu macam-macam ya, dibilangin gak bisa, keras hati, egois, sombong ya, dan macam-macam. Itulah yang ada dalam kepala batu itu. Karena kamu kepala batulah Musa menuliskan perintah itu. Nah, ini kata ini saudara-saudari muncul bukan pada waktu para orang-orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, tetapi juga muncul dalam kisah kejadian, dalam kisah penciptaan. Kita mulai dalam kisah penciptaan, diawali dengan Allah ingin mencari penolong yang sepadan. Allah ingin mencari penolong yang sepadan untuk yang diciptakan. Allah menciptakan manusia untuk kebahagiaan. Dan ketika manusia sudah diciptakan, ternyata Allah mengatakan tidak baik manusia seorang diri, maka ingin diberikan penolong yang sepadan. Semua makhluk diberikan, semua makhluk dikasih kepada manusia pertama itu. Tidak ada yang cocok, ia memberi nama dan tidak ada yang cocok. Maka dibuatlah atau diberikanlah yang cocok, yang berasal dari dirinya sendiri, dari tulang rusuknya. Diciptakanlah perempuan dan dinamai perempuan. Maka kalau ada kata keduanya menjadi satu daging, jelas karena perempuan dan laki-laki diciptakan berasal dari tubuh yang sama, dari daging yang sama. Dengan demikian maka keduanya menjadi satu daging karena diambil dari daging yang sama, dari tubuh yang sama. Maka sebenarnya kata-kata ini mau menunjukkan Allah menciptakan manusia untuk kebahagiaan, dan Allah masih memberikan kebahagiaan karena ingin mencari penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan ini artinya adalah bahwa satu dengan yang lain bisa saling menolong. Tidak bisa harimau menolong manusia, tidak bisa kambing menolong manusia. Itu yang telah dites, semua makhluk diberikan, tidak ada yang cocok. Hanya perempuan yang bisa menolong laki-laki, dan laki-laki yang bisa menolong perempuan. Dan itu tidak bisa di lain-lain diambil dari tulang rusuknya. Maka
Bagi saudara-saudari yang sudah menikah, Bapak Prodiakon dan sebagainya, sadarilah bahwa pasangan Anda itu adalah bagian dari yang diambil itu. Peristiwa ini terus berulang, peristiwa sejarah ini terus berulang ketika saudara-saudari tanpa menyadari berjumpa pertama kali. Kapan disatukan? Perkawinan itu adalah penyatuan Allah. Allah menyatukannya ketika Adam tidur, diambil tulang rusuknya dan diberikan penolong yang sepadan. Laki-laki dan perempuan sekarang lain, tidak diambil tulang rusuknya, ketemunya di Facebook, ketemunya di IG, ketemunya di kereta api. Ada seorang yang berceritakan kepada saya ketika mau kanonik, ketemunya kamu di mana? Saya ketemunya Romo di kereta api. Waktu itu dompet saya jatuh, dan ketika jatuh, pasangan yang jadi suami saya ini mengambilnya. Saya kira maling, saya teriak maling, ditangkap dia sama orang-orang. Lalu dia ceritakan, saya sebenarnya bukan maling, mau mengambil dompetmu yang jatuh. Akhirnya jadilah tukaran nomor WA, jadilah akhirnya kenalan, jadilah akhirnya makan bareng, jadilah akhirnya menikah, disaksikan di altar, jadilah pernikahan itu. Itulah yang disebut sejarah yang berulang ketika Allah menyatukan, bukan seperti dulu lagi tidur dan diambil tulang rusuknya, tapi dengan peristiwa momen-momen yang kecil itu. Saudara-saudari, perhatikan bagaimana Allah menyatukan saudara-saudari ketika saudara-saudari pertama kali bertemu dengan jodohnya masing-masing. Itulah tulang rusuknya, itulah yang disatukan. Itulah ketika Allah ingin membuat penolong yang sepadan. Itulah ketika Allah mau membahagiakan saudara-saudari semuanya. Masih ingat apa tidak? Masih ingat? Yang menikahnya 50 tahun masih ingat nggak? Ketemunya di mana? Waktu pertama kali di rumah makan atau di mana? Nah, itulah pertama kali saudara-saudari. Kalau belum ingat, mudah-mudahan malam ini ingat di rumahnya. Ya, ajak istrinya supaya mengingat kembali. Jangan sampai nggak sinkron ya. Ketemunya di mana ini, ketemunya di mana, lain-lain ceritanya. Ketika momen itu adalah momen Allah menyatukan, Allah ingin mencari penolong yang sepadan dan memberikan kebahagiaan. Jadi dengan ini Allah mau memberikan kebahagiaan, tidak ingin memberikan yang namanya keburukan, tidak ingin memberikan yang namanya perceraian. Lalu dari mana kata itu muncul? Yang disebut dengan tadi keras hati itu, tawar hati atau kepala batu itu. Kata itu muncul ketika peristiwa ini, kejadian bab 2 ini muncul lagi dibaca seterusnya. Ketika Adam diberikan perintah kepada Allah, jangan makan buah terlarang ini. Tetapi ketika dilanggar, lalu iblis mengatakan, kalau kamu makan ini lebih pintar, maka muncullah kekerasan hati yang tadi dibicarakan tadi. Kekerasan hati itu muncul dan jadilah yang namanya dosa. Jadi kata kekerasan hati atau keras kepala itu muncul ketika manusia pertama ini memakan atau melanggar perintah Allah. Dan itu muncul lagi ketika Yesus mengatakan, karena kekerasan hatimulah maka Musa menuliskan itu. Jadi yang membuat dosa, yang membuat kehancuran bukan Allah, tetapi kekerasan hati manusia. Karena kekerasan hati manusia, pada awalnya Allah ingin membahagiakan, pada awalnya Allah ingin menyenangkan, pada awalnya Allah ingin membuat manusia sukacita dengan gembira. Sudah diciptakan, diberikan lagi juga segalanya, masih kurang cukup, diberikan penolong yang sepadan, ditempatkan di dalam surga, di dalam taman, tetapi kekerasan hati yang menghancurkannya. Maka saudara-saudari, kekerasan hati itulah yang menghancurkan kesucian. Kekerasan hati itulah yang mengotori pikiran dan hati. Kekerasan hati itulah yang menghancurkan yang telah disatukan oleh Tuhan. Dari kekerasan hati itu muncul kesombongan, muncul juga berbagai macam perendahan terhadap orang lain. Dari kekerasan hati itu juga muncul segala keegoan dan mau juga memperbudak orang lain dan tidak mau juga mengampuni. Dari kekerasan hati itu orang menjadi sombong dan tidak mau memberikan hatinya dan bahkan menjadi penolong yang sepadan lagi. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, maka musuh setiap orang adalah kekerasan hati itu yang tadi disampaikan oleh Yesus sendiri. Musuh dari pelayanan, kekerasan hati juga. Musuh dari sakramen perkawinan, kekerasan hati juga. Di mana ada kekerasan hati, orang tidak mau mengampuni. Di mana ada kekerasan hati, orang tidak mau rendah hati. Di mana ada kekerasan hati, orang sombong. Di mana ada kekerasan hati, orang tidak mau mengampuni lagi.
Dan disitulah muncul bibit-bibit yang tadi disebut oleh orang-orang Farisi ini. Maka kita mohon rahmat Tuhan pada hari ini supaya kita juga tidak menjadi keras hati, tidak menjadi tawar hati. Obat untuk supaya langgeng kehidupan kebahagiaan itu adalah menghancurkan kekerasan hati. Obat langgeng dalam pelayanan, obat langgeng dalam apa yang kita lakukan dengan bahagia adalah menghancurkan kekerasan hati itu. Lalu apa obatnya supaya hidup perkawinan itu menjadi langgeng, sehingga kanker yang sudah ada, yaitu kekerasan hati manusia yang muncul dari sejak Adam, bisa dihancurkan? Obatnya adalah yang disebutkan di sini, yaitu saling menjadi penolong yang sepadan. Saudara-saudari, penolong yang sepadan itu ibaratnya di sini diseleksi oleh Allah. Dikatakan demikian, maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang di hutan dan segala burung di udara, dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan bagaimana akhirnya nanti nama makhluk itu manusia memberi nama kepadanya segala binatang, tetapi bagi dirinya sendiri tidak mempunyai penolong yang sepadan. Jadi Allah membuat kontes, siapa yang kira-kira menjadi penolong yang sepadan. Tidak ada di muka bumi ini kecuali adalah perempuan dan laki-laki. Artinya sesama makhluk itu, sesama manusia ini, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena semuanya bisa di bawah mengabdikan diri. Menolong artinya mengabdikan diri. Dan kata mengabdikan diri itu kalau Bapak Ibu ingat, ada di mana itu? Pada saat apa Bapak Ibu mengatakan itu? Pada saat mana? Lupa ya? Pada saat janji perkawinan. Ini yang seringkali ikut hadir dalam pesta perkawinan ini ya, yang jawab ya. Dalam janji perkawinan itu diucapkan, saya mau mengabdikan diri seumur hidup dalam suka dan duka. Itulah obat yang melawan kanker, bukan kantong kering, tetapi adalah kekerasan hati manusia. Karena dengan mengabdikan diri, orang tidak hanya memberi materi, tidak hanya memberi cuan, tidak hanya memberi mobil, tidak hanya memberikan istrinya perhiasan, tidak hanya memberikan istrinya rumah atau suaminya kesenangan, tetapi adalah memberikan seluruh dirinya, menundukkan diri, mengabdikan diri, merendahkan hati, mengampuni dan segalanya. Itulah mengabdikan diri. Jadi totalitas memberikan dirinya kepada pasangannya, kepada sesamanya, kepada yang dilayaninya, dan saling dan seumur hidup. Itulah mengabdikan diri, itulah menjadi penolong yang sepadan. Maka satu hal yang perlu kita pahami dan kita sadari, bahwa musuh kita kekerasan hati selalu mengancam. Tetapi mari kita saling menundukkan diri, mengabdikan diri satu dengan yang lain. Dan itulah pesan juga untuk para prodiakon yang baru, mari melayani dengan sikap merendahkan diri, mengabdikan diri, menundukkan diri, mengubah dari ketegaran hati menjadi hati yang penuh dengan berkat, menjadi hati yang penuh dengan keluasan, saling menundukkan diri dan mengabdi satu dengan yang lainnya.